Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak yang saya cintai dan yang mencintai saya, bertemu lagi dengan saya masih di pelajaran yang sama, pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dirapikan tempat duduknya, dirapikan pakaiannya. Yang mau menguap silahkan menguap dulu, yang mau tertawa silahkan tertawa dulu, yang mau kamar mandi silahkan kamar mandi dulu. Sudah rapi semuanya? Mungkin di bawahnya ada sampah, tolong diambil. Baik, kita berdoa mudah-mudahan pelajaran kesempatan kali ini diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar. Kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa memanfaatkan ilmu yang kalian dapatkan. Berdoa mulai. Baik, masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iman. Oke, Islam. Ada lagi? Ihsan. Baik, kalau kemarin kita belajar tentang iman, Islam, ihsan, itu adalah menancapkan keyakinan kita. Sekarang kita akan belajar tentang munafik dan keras hati. Tahu nggak apa itu munafik? Munafik adalah istilah dalam Islam yang menunjuk pada seseorang yang berpura-pura beriman namun dalam hatinya tidak percaya. Oke, pura-pura beriman tapi hatinya tidak percaya, itu munafik. Berarti lain di mulut, lain di hati. Kalau keras hati, sebelah sini ada yang bisa? Keadaan di mana seseorang tidak memiliki empati atau simpati. Orang tidak memiliki empati atau simpati. Maka di sini kita akan mempelajari tentang itu biar kita bisa mendeteksi. Kalau kita sudah bisa mendeteksi, kita bisa mengobati sakit itu. Baik, untuk pelajaran kali ini langsung kita bagi kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nanti akan saya terangkan tentang munafik, tolong diperhatikan baik. Saya akan menerangkan tentang keras hati, tolong diperhatikan secara sesama. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, silahkan langsung dibentuk kelompoknya, melingkar langsung. Baik, ayat ini menerangkan tentang keras hati. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Setelah itu hati kalian akan menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang memancarkan airnya, ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hati manusia itu ketika keras akan melebihi batu kerasnya, tetapi ketika hati itu bisa tersentuh oleh perasaan-perasaan tertentu, maka hati itu akan menjadi tidak keras lagi. Maka dengan belajar seperti ini, kita akan mempelajari apa yang menyebabkan keras hati itu, sehingga nanti kita bisa mengobati itu. Baik, di sini bisa diperhatikan. Nah, ada slide saya. Ini nanti kita bahas sebentar saja. Munafik adalah berbohong, mengingkari janji, berkhianat. Ada hadis ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khana. Ketika berjanji berbohong, ketika berbicara berbohong, ketika berjanji mengingkari, ketika diberikan amanat dia akan berkhianat. Faktor yang menyebabkan munafik menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Orang yang pengen selalu terlihat baik. Nah, biasanya anak-anak yang punya pacar itu kan pengen selalu terlihat baik. Anak-anak yang pengen menempati posisi tertentu, pengen jadi ketua OSIS misalnya, pengen jadi ketua Dewan Ambalan misalnya, pengen jadi ketua Dewan Masjid misalnya, pengen jadi ketua ROSIS dan sebagainya. Dia menampakkan kebaikannya, menyembunyikan keburukannya, itu namanya munafik juga. Karakteristik bermuka dua. Muka dua itu gimana? Depan belakang ada mukanya itu? Enggak. Maksudnya? Depan baik, di belakang jahat. Suka pamer, riya, iri, dengki, malas beribadah, ingkar janji, suka berkhianat, bersumpah palsu, suka merusak, bangga berbuat dosa, cenderung pelit.
keras kepala, kekeh dengan idenya, memaksakan rencananya, tidak menerima nasihat, mendominasi kelompok, menganggap ide orang lain buruk. Ini yang menjadi permasalahan. Terkadang kita itu ketika mendapat solusi, misalkan Aulia sedang punya masalah, terus dikasih masukan sama Sevilla, gini loh mbak, saya punya masukan gini-gini, apa yang diterima? Kadang kamu itu gak merasakan jadi saya. Coba kalau kamu jadi saya kan, itu berarti kan menganggap bahwa masukan orang lain itu salah, masukan orang lain buruk. Itu berarti kita punya bibit-bibit keras hati. Tindak lanjut, sikap seorang mukmin terhadap orang munafik jangan diikuti. Kalau ada temanmu yang senang berbohong, berkhianat, kemudian mengingkari, jangan diikuti. Tabayun jika mendapat kabar, misalnya ada teman kalian seperti Fahri misalnya, dia sudah terkenal berbohong, senang membohongi. Kalau sampean dikasih tahu, Rum, ya misalkan saya yang pembohong ya, terus sampean tak kasih tahu, Rum, tadi loh Aulia itu jatuh. Sampean jangan langsung percaya dengan saya, coba dilihat Aulia katanya kamu jatuh. Enggak, wah berarti Pak Nur yang bohong, gitu kan? Obat keras hati, membaca Al-Quran, mentadabburinya, berzikir, berteman dengan orang soleh, berbagi, berdoa. Membaca Al-Quran sampean sering? Oke, berzikir sampean sering? Alhamdulillah, itu dilanjutkan. Cara menghilangkan keras kepala, mendengarkan pendapat orang lain. Kalau dikasih masukan, didengarkan. Baik, selanjutnya. Wah, selesai. Terima kasih. Oke, sekarang saya bagi kelompok seperti tadi. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Tadi kan? Yang kelompok 1 silahkan dicari tentang munafik. Kelompok 2 silahkan dicari tentang keras hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang munafik. Jadi munafik sendiri itu seperti perkataan seseorang yang berbeda dengan perbuatannya. Apa yang dirasakan berbeda dengan apa yang diungkapkan, dan apa yang nampak berbeda dengan yang tidak tampak. Nah, munafik sendiri itu ada beberapa jenisnya, seperti munafik akidah, munafik amali. Setelah itu kita tentang ciri-ciri munafik. Itu yang pertama ada bersikap ragu terhadap Islam, terus memiliki sifat iri dengki, dan mengajak pada kemungkaran. Ada juga pendusta, khianat, dan ingkar janji. Saya kira cukup. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Mila dari kelompok 1. Selanjutnya, ya ini tolong dipelajari lagi. Nanti kita tarik kesimpulan secara bersama-sama. Keras hati, siapa yang mewakili? Oke. Mekar. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keras hati. Keras hati adalah kondisi di mana seseorang sulit menerima kebenaran, nasihat, atau ajakan kebaikan. Ciri-ciri orang yang keras hati adalah sulit menerima kritik, egois, tidak mau berubah, tidak mau bertanggung jawab, serta memiliki hati yang tertutup. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke. Baik, izin bertanya, bagaimana pendapat kamu atau kalian mengenai jika kalian mempunyai seorang teman yang memiliki sifat keras hati? Sekian. Siap izin menjawab. Berlaku dengan sabar dan tenang, pahami perspektifnya, komunikasi yang efektif, memberi contoh yang positif, terima perbedaannya. Apakah puas? Bisa diterima. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dalam kitab namanya Taisirul Khalaq itu ada namanya ghibtoh. Ghibtoh itu kalau kita translate dalam bahasa Indonesia itu iri. Iri itu menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah hasud. Hasud itu ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu namanya dengki. Pengen nikmatnya orang lain hilang. Misalnya Aulia tahu Mila punya sepeda motor baru. Kalau Aulia pengen, ya tidak apa-apa. Pengen kan? Kalau setelah pengen terus berdoa boleh. Tapi kalau pengen nggak kesampaian terus berdoa mudah-mudahan habis ini sepedanya nabrak, itu tidak boleh. Itu namanya hasud. Paham ya? Satu sifat tadi.
Sulit menerima kritik. Oke. Baik, sulit menerima kritik ini hampir semua masing-masing di antara kita punya sifat itu. Padahal kritik itu membangun. Baik, akhir dari pelajaran ini saya pengen salah satu di antara kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari. Kalau kelompok 1 berarti menyimpulkan tentang munafik, kelompok 2 menyimpulkan tentang keras hati. Oke, kelompok 1 siapa mewakili? Oke, Aulia. Di sini saya izin menyimpulkan dari sikap munafik itu adalah perilaku di mana seseorang menunjukkan kata-kata atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi hati dan pikirannya. Sikap ini merusak kepercayaan, menciptakan konflik, menghambat integritas diri, dan memberikan dampak negatif pada lingkungan sosial. Untuk menghindarinya, itu kita diperlukan untuk berbuat kejujuran, keberanian, menjadi diri sendiri, serta keselarasan antara ucapan, tindakan, dan niat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Selanjutnya kelompok 2 siapa? Saya. Oh, Mbak Desi, silakan. Oke, di sini saya akan menyimpulkan tentang keras hati. Keras hati adalah sikap teguh yang berlebihan dalam mempertahankan pendapat atau keyakinan tanpa mau menerima masukan. Sifat ini bisa merugikan hubungan dan perkembangan diri. Meskipun terkadang berguna untuk mempertahankan prinsip yang benar, keseimbangan antara keteguhan dan keterbukaan penting untuk mencegah dampak negatifnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, baik. Setelah menyampaikan kesimpulan dari apa yang kalian pelajari hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya bisa membawa dan menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya terhindar dari sifat munafik, keras hati. Kita bisa bermuamalah, berhubungan baik dengan lingkungan sekitar kita, dan insya Allah kita akan dikumpulkan di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya mohon maaf atas segala ucapan maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.